Indonesia tanah air beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di podcast kali ini Desia bakal ngajak kita semua untuk belajar tentang hukum. Di sini kita akan beropini. Jikapun nanti ada hal yang ingin didiskusikan, boleh banget kita bertukar pikiran. Baiklah, langsung saja di sini kita akan membahas tentang keadilan dan hukum. Akan ada banyak perbedaan pendapat dan pemikiran tentang keadilan dan hukum tersebut. Di sini saya akan mengangkat pandangan dari Hans Kelsen berdasarkan mazhab dalam penalaran hukumnya. Hans Kelsen berpandangan bahwa keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Dengan demikian, hukum dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Kelsen juga menyatakan kecenderungan untuk menyamakan hukum dan keadilan merupakan kecenderungan untuk membenarkan tatanan sosial tertentu. Kelsen menjelaskan lebih lanjut, karena umat manusia ini terbagi ke dalam banyak golongan, agama, profesi, dan sebagainya yang berbeda-beda antara satu sama lainnya, maka begitu banyak gagasan tentang keadilan akan terlalu banyak bagi kita untuk sekedar berbicara tentang keadilan. Negara sebagai organisasi kekuasaan yang memproduk hukum akan mengalami kesulitan dalam membuat hukum yang berkeadilan secara universal. Well, bagaimana pendapat kalian mengenai pandangan Kelsen tentang hukum dan keadilan? Memang, jika kita membicarakan hukum dan keadilan, ini merupakan sesuatu hal yang abstrak. Setiap orang akan memiliki pandangannya yang berbeda-beda. Tapi, mari kita tinjau terlebih dahulu, sebenarnya tujuan hukum diciptakan itu untuk apa sih? Hukum mengabdi pada tujuan negara, yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat. Dan di sini, hukum pun menjamin adanya kepastian bahwa hak seseorang terlindungi dan kewajiban seseorang dapat dilaksanakan merupakan tujuan dari hukum. Di samping menjamin adanya kepastian hukum, tujuan dari hukum juga menjamin terciptanya keadilan bagi masyarakat. Bukankah apa yang kita tuntut selama ini adalah mencari hak daripada keadilan itu sendiri? Bagaimana zaman ini menangis karena masalah-masalah keadilan di mana-mana yang mengakibatkan terjadinya penindasan baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Bahkan manusia pun seringkali mengucapkan, di mana letak keadilannya? Kenapa hidup begitu tidak adil? Pada dasarnya kita semua ingin keadilan itu benar-benar ditegakkan. Walaupun benar hal yang mustahil ketika keadilan itu ada, tentu saja akan ada pihak lain yang dirugikan atau merasa tidak adil. Tapi bukankah hukum itu dibuat juga untuk meminimalisir terhadap kepentingan akan golongan-golongan tertentu saja? Menurut Sajipto Paharjo, hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang merupakan dua variabel yang terikat. Pernyataan-pernyataan mengenai keadilan dan bagaimana seharusnya hukum itu disusun merupakan masalah yang lazim dikaji dalam ilmu hukum. Seperti yang dibahasakan oleh Agustin, apa jadinya sebuah negara tanpa keadilan kalau bukan segerombolan perampok? Olehnya dalam membuat regulasi, keadilan mempunyai suatu syarat yang tidak dapat dikesampingkan sama sekali. Jadi pada akhirnya, hukum bukan hanya sebagai perintah manusia atau undang-undang saja, apalagi substansi dari hukum ini tidak memberikan keadilan. Kelsen pun berpandangan bahwa orang menaati hukum karena ia merasa wajib untuk menaatinya sebagai suatu kehendak negara. Memang benar. Setiap orang memang wajib menaati hukum sebagai suatu kehendak negara. Namun negara juga harus membuat produk hukum bukan hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan saja, tetapi kebutuhan yang menjamin keadilan dan kebaikan bagi masyarakat.
mengenai pendapat Han Kelsen bahwa hukum murni yang harus dibersihkan dari anasir yang tidak yuridis seperti etika, sosiologi, politik, dan sejarah. Seharusnya hukum dibentuk sangat penting untuk memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek. Jika tidak mementingkan berbagai aspek dalam pembuatannya, bukan tidak mungkin jika hukum itu tidak diterima oleh masyarakat, sehingga hukum yang dibuat bukannya ditaati, malah akan banyak dilanggar karena tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan setiap individu di masyarakat. Ajaran murni ini rasanya akan membawa kita pada dunia lain, yakni dunia yang tidak nyata sama sekali. Sebab tidak dapat kita saksikan hukum yang betul-betul terlepas dari variabel-variabel yang selama ini mempengaruhinya. Adanya budaya hukum yang baik akan terbentuk apabila semua pihak sungguh-sungguh dilibatkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembentukan hukum. Hukum itu sendiri juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, yang seharusnya hukum tersebut dapat ditinjau secara sosiologis dan diteliti antara hubungannya dan kemasyarakatannya. Maka dengan adanya hukum sangat diperlukan untuk menegakkan kemanusiaan. Memang produk hukum dibuat pasti ada dampak positif dan negatifnya, namun kita lihat lebih banyak ke arah mana, positif atau negatif, terutama ke masyarakat. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia tercinta? Apakah ia sependapat dengan Han Kelsen? Kurasa tidak, karena negara kita sangat menjunjung tinggi keadilan sesuai dengan Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi apakah keadilan itu benar-benar sudah ditegakkan, terutama untuk masyarakat secara luas? Dan apakah produk hukum yang dibuat di Indonesia telah sesuai dengan sistem demokrasi atau bermazhab hukum murni? Sekarang banyak RUU yang ingin dipercepat pengesahannya, namun perlu ditinjau kembali. Sudah sesuaikah dengan aspirasi dan kondisi rakyat pada saat ini? Memberikan keadilan kepada siapa produk hukum itu dibuat, dan apakah akan mensengsarakan rakyat? Mari kita pantau bersama. Kita harus peduli dengan kondisi negara ini. Lahir dan hidup dalam masyarakat Indonesia seharusnya membuat kita cinta pada negara. Cepat membaik, Indonesiaku.